Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abian. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara melakukan transaksi atau jual beli di platform Segin Pro menggunakan fitur P2P. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara menjual hasil stakingan koin UMI ke platform P2P yang ada di Segin Pro. Nah, untuk itu sebelum saya menginformasikan lebih lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, maka hal yang pertama ketika kita ingin melakukan transaksi P2P menjual koin kita adalah silakan masuk ke Segin Pro, masukkan PIN. Nah, setelah masuk di aplikasi Segin Pro, silakan masuk ke menu dompet. Yang di menu dompet silakan pilih koin UMI. Nah, setelah di dompet koin UMI, hal yang paling pertama ketika kita ingin melakukan menjual koin kita dari hasil staking adalah koin yang ada di Roy Club atau yang ada di sini. Koin yang ada di sini harus dikirim ke alamat dompet UMI yang ada di Segin Pro. Nah, di mana letaknya? Adanya di sini. Nah, di koin letaknya ada di sini. Jadi pastikan terlebih dahulu koin UMI sudah ada di dompet UMI. Jadi jangan ada di dompetnya Roy Club. Jadi jangan ada di sini. Dan pastikan sudah ada di dompetnya UMI di sini. Karena kenapa? Karena kalau koin ini masih ada di dompet Roy Club, transaksi P2P yang kita lakukan itu tidak akan bisa, karena saldo nanti ada keterangan saldo yang ada di dompet UMI tidak mencukupi. Nah, hal pertama untuk melakukan P2P penjualan P2P yang ada di Segin Pro, ketika kita ingin menjual koin hasil stakingan kita, pastikan terlebih dahulu koin UMI ini sudah ada di dompet UMI. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Mengirimnya sama saja seperti halnya kita mengirim koin UMI ke alamat yang lain. Dengan cara pertama kita pastikan terlebih dahulu alamat UMI kita dengan cara mengetahuinya adalah dengan cara mengklik bagian ini. Lalu klik salin. Nah, ini adalah alamat UMI kita. Nah, untuk itu silakan salin. Setelah disalin, lalu kita masuk lagi ke menu dompet. Nah, tadi kita sudah menyalin alamat UMI, lalu kita pergi ke halaman yang ada di menu yang paling bawah ini, di alamat Roy Club ini. Mohon maaf. Yang ada di sini silahkan klik. Nah, lalu silakan klik kirim. Nah, lalu silakan masukkan alamat UMI yang tadi sudah kita copy. Pastikan alamat UMI yang kita copy tadi sudah benar. Lalu silakan masukkan jumlah koin UMI yang akan dikirim ke dompet UMI yang ada di Segin Pro. Nah, saya akan coba di sini mengirimkan 135 UMI. Nah, setelah itu silakan klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya silakan juga klik penarikan dan ikuti proses sampai dengan konfirmasi dan selanjutnya, sehingga koin tersebut sudah dipastikan ada di dompet UMI, sudah ada di dompet UMI. Ya, silakan klik dompet UMI, balik lagi ke dompet UMI, atau dengan cara mengklik yang ada di sini.
Nah, tadi saya menginformasikan bagaimana cara mengirimkan koin yang ada di Roy Club ini ke alamat dompet yang ada di Sigen Pro ini. Nah, di sini saya sudah memiliki saldo UMI 134,58 UMI yang akan dijual nanti. Nah, jadi saya bisa melakukan transaksi P2P karena saldo yang ada di dompet UMI sudah terisi. Nah, jadi sekali lagi pastikan dompet yang ada di dompet yang ada di Sigen Pro ini sudah terisi. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke fitur P2P yang ada di sini. Di P2P silakan klik UMI. Di halaman di sini terdapat dua menu, yaitu ada beli, ada penjual. Nah, jika kita memilih beli, artinya kita akan membeli koin UMI, bukan menjual UMI. Nah, di sini sudah ada beberapa penjual yang menawarkan koin UMI dengan berbagai harga. Ada yang menjual harga dengan 2.220, ada yang menjual dengan 2.221 dan sebagainya. Nah, untuk informasi agar transaksi kita lebih cepat, pastikan lampu tanda hijau yang ada di sini menandakan bahwa penjual ini sedang online. Jadi supaya transaksi kita cepat, maka pilihlah lampu yang hijau seperti ini karena tandanya bahwa penjual tersebut sedang online dan sedang membuka aplikasi Sigen Pro, sehingga ketika kita transaksi kita bisa langsung komunikasi melakukan P2P dengan penjual tersebut atau pembeli tersebut. Nah, sehubungan ini saya akan menjual koin yang sudah saya stocking, maka menunya adalah bukan di menu beli, bukan. Kalau kita ingin menjual koin kita, tapi menunya ada di menu penjual. Jadi silakan klik penjualan seperti itu. Ingat, klik penjualan karena kita akan menjual koin UMI. Nah, saya klik penjualan. Nah, sudah tahap di sini kita pilih kira-kira pedagang atau penawar yang akan menawarkan koin kita. Di sini banyak sekali penawaran yang diajukan oleh pemegang UMI. Ada yang menawar koin kita dengan 2050, terus ada yang menawar 2126, ada yang menawar 2130 dan banyak. Silahkan pilih sesuai dengan selera. Selain memilih harga yang sudah tadi ditawarkan, pilih juga penawaran bank apa yang akan nanti penjual tersebut akan transfer ke kita. Di sini ada yang menggunakan bank BRI, bank BCA, ada yang lengkap. Nah, ini pun sangat penting karena dengan memilih penawar yang akan membeli koin kita, tentu dengan bank yang kita sama dengan yang kita miliki akan mempermudah dan akan memperkecil biaya administrasi. Jadi pilih sesuai yang kita inginkan. Selain kita memilih itu pun, silahkan pilih ingat tadi lampu yang hijau tadi menandakan bahwa penawar tersebut sedang aktif. Seperti itu. Nah, saya dan info yang lebih pentingnya pula, memang P2P ini penuh dengan resiko, tetapi paling tidak kita lihat pengalaman dari penawar-penawar yang ada di sini dengan cara jika seseorang itu melakukan penipuan lah, katakan seperti itu, maka saya yakin transaksi yang ada di P2P Sigen Pro ini tidak akan banyak dilakukan. Nah, maka
penawar-penawar atau penjual baik salah satu indikator bisa dikatakan bahwa dia baik atau bahwa dia tidak menipu. Ini hanya indikator saja ya, indikator, bukan berarti benar apa yang saya katakan, tetapi saya melihat indikator bahwa semakin banyak dia sudah bertransaksi di P2P, maka orang tersebut semakin dipercaya. Kenapa? Karena kalau semakin sudah melakukan transaksi banyak, maka tidak ada masalah dan akunnya selalu ada. Nah, maka lihat transaksi yang sudah dia lakukan. Nah, di sini sudah ada melakukan transaksi sebanyak 1220 transaksi. Artinya 1222 jual beli di situ. Ada juga yang sudah melakukan transaksi jual 4087. Nah, artinya banyaknya transaksi itu menandakan bahwa dia sudah berpengalaman, dia sudah melakukan penjualan lebih dari 4.870. Nah, jadi bisa kita lakukan salah satu indikator untuk memilih penawar yang terbaik, seperti itu. Nah, selain untuk melihat harga yang lebih terbaik, kita juga bisa melihat dari sisi indikator bank yang sesuai dengan yang kita punya. Oke, kita pilih yang mana? Saya akan coba pilih yang harga terbaik, yang menurut saya mungkin terbaik. Saya akan coba untuk memilih yang menggunakan sebagai bahan informasi, jangan lupa pula untuk memeriksa kemampuan dia dalam membeli koin. Di sini lihat ada penawar yang akun Ridwan ini menawarkan 43.000 sampai 138.000 sekian. Artinya kalau kita ingin menjual koin kita sebanyak total 2 juta, maka mungkin tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia mampu hanya membayar 138.000. Nah, maka kalau total koin kita yang ingin dijual misalnya ada di 1 juta, maka lihat kemampuan dari penawar tersebut, apakah dia mampu untuk menjual dalam harga 1 juta itu, maka lihat kemampuannya dengan cara melihat di sini. Nah, maka dia bisa membeli koin kita dari mulai harga terkecil 42.600 sampai ke harga 5 juta. Nah, maka kalau koin kita dengan total 5 juta yang ingin kita jual, maka penawar inilah yang mampu dibandingkan dengan yang ini, karena dia hanya menawarkan paling besar hanya di 138.000, sedangkan yang di bawah ini dia mampu membeli koin harga 5.325.000. Nah, kita langsung saja pilih. Saya akan memilih yang exchanger ini, atau bukan exchanger, penawar ini, P2P ini, karena di sini banyak pilihan bank yang tentunya di sini saya memiliki bank yang sesuai dengan yang saya punya. Di samping itu pula penjual ini, penawar ini sudah melakukan transaksi 2029. Seharusnya ini aman dan seharusnya orang ini atau akun ini aman. Ya, kita coba untuk melakukan penawaran penjual kepada akun ini. Oke, kita klik penjualan. Setelah klik di penjualan, silahkan klik saya telah membaca ketentuan. Saya telah membaca ketentuan. Nah, setelah kita mengklik saya telah membaca ketentuan, maka pastikan saldo yang kita punya tadi sudah ada di sini. Nah, maka silakan jumlah koin UMI yang kita ingin jual. Masukkan di sini. Saya akan jual 134
koin UMI. Nah, kita sembarang koin. Nah, maka kita akan menerima sebanyak 285.420 dengan menjual harga koin 130 dengan harga 2.130. Nah, kita akan menerima uang 285.420. Nah, setelah itu silahkan klik bank mana yang akan yang sesuai yang kita punya. Saya akan mencoba untuk dikirimkan menggunakan bank BNI. Lalu setelah itu silahkan masukkan nilai numerik ini, kita masukkan jumlah dana yang akan kita terima tadi setelah hasil penjualan 134 itu. Nah, di sini kita memiliki dananya adalah sekitar 420. Nah, setelah itu tuliskan dengan menggunakan teks. Nah, silakan tuliskan menggunakan teks bahwa kita menjual 134.000 dengan dana yang akan diterima kita sebesar 85.420 rupiah. Nah, jadi silahkan ikuti langkah seperti itu, karena di sini ada menggunakan teks dengan jumlah yang akan diterima oleh kita, dan sedangkan di sini menggunakan numerik, yaitu dengan menggunakan angka. Nah, setelah kita menulis dengan total harga yang sudah kita inginkan, maka silakan membuat kesepakatan. Silakan klik. Lalu silakan klik konfirmasi. Setelah diklik konfirmasi, maka akan muncul di halaman menu seperti ini. Nah, di sini akan ada menunggu pembayaran. Nah, kita menunggu pembayaran dari si penjual itu. Dengan cara apa? Ya, tentu dengan cara silakan buka komunikasi melalui chat yang ada di sini. Nah, silakan klik yang chat atau pesan obrolan tersebut untuk kita melakukan obrolan. Nah, sebelum kita melakukan obrolan yang ada chat di situ, pastikan nomor rekening yang kita punya sudah kita copy. Untuk itu silahkan copy terlebih dahulu nomor rekening tersebut agar si penjual ini bisa mentransfer uangnya ke kita. Ya. Nah, setelah kita lakukan pesan obrolan, nah di sini si penjual akan meminta nomor rekening. Nah, lalu silakan kita berikan rekening kita. Di sini masih menunggu pembayaran. Mungkin dari si pembeli. Nah, di sini sudah pemberitahuan. Di sini sudah ada menunggu rilis. Nah, kalau sudah ada pemberitahuan sudah menunggu rilis tersebut. Nah, jangan sekali-kali menekan tombol konfirmasi penerimaan pembayaran. Jangan sekali-kali terlebih dahulu untuk menekan ini sebelum kita pastikan bahwa uang yang
uangnya sudah masuk ke rekening kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah menekan konfirmasi ini tanpa kita mengetahui bahwa uang itu sudah masuk atau belum, ya itu bisa gawat. Nah, untuk itu pastikan terlebih dahulu rekening kita bahwa uang yang ditransfer oleh pembeli sudah masuk ke rekening kita. Oke? Nah, setelah itu silakan masuk ke menu chatan, ke menu obrolan untuk memastikan dia mengirimkan capturan bukti pembayaran transfer. Untuk itu silakan masuk ke menu tersebut. Nah, di sini si penjual mengirimkan bukti screenshot bahwa dia sudah melakukan pentransferan. Nah, dia mengatakan sudah ya Kak. Nah, kita silakan buka buktinya tersebut. Nah, di sini sudah dibuktikan dengan mentransfer uang yang kita inginkan. Nah, kalau sudah seperti ini dan transaksi sudah berhasil, maka dia sudah mentransfer ke rekening kita. Tetapi jangan sampai seperti ini. Kita cek di mobile banking kita bahwa transferan itu sudah sampai di kita atau belum. Kita cek ke mobile banking. Nah, kalau sudah dicek di mobile banking bahwa uangnya sudah sampai, kita chat si pembeli itu dengan kata oke, siap, makasih, oke, siap. Nah, setelah itu silakan balik kembali. Nah, balik kembali. Lalu silakan konfirmasi bahwa kita sudah menerima uang dari si pembeli koin kita. Silahkan klik. Lalu klik konfirmasi kembali. Lalu masukkan PIN-nya. Nah, setelah itu ada tulis dilakukan. Nah, maka koin yang kita simpan di dompet Umi tadi terkirim secara otomatis ke si penjual. Seperti itu. Dan kita sudah menerima transferan dari si penjual tersebut. Nah, kita lihat di chatannya kembali, di obrolannya seperti itu. Nah, di sini sudah oke, siap. Kita chat lagi saja. Uang sudah masuk. Terima kasih. Nah, setelah itu kita sudah menjual koin kita sebanyak 134. Nah, itu saja ya langkah-langkah bagaimana cara kita menjual di platform Sigen Pro di menu P2P. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan tetap selalu profit meskipun sedikit, yang penting profit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.